Hey yo, what's up guys? Selamat datang kembali di channel Intonasi bersama gue, narator yang paling tampan. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Oke, di kesempatan kali ini gue akan menceritakan alur film berjudul Angel Has Fallen. Film ini mengisahkan seorang agen rahasia yang bertugas menjaga keamanan Presiden Amerika Serikat. Tapi malangnya, dia justru difitnah sebagai dalang di balik serangan terhadap presiden. Gimana cara dia membersihkan namanya? Daripada kalian penasaran, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Film ini dimulai dengan Mike Benning, seorang agen dinas rahasia yang sedang menjalani latihan militer di perusahaan militer swasta bernama Salient Global yang berlokasi di Virginia. Latihan ini gak main-main, simulasi pertempuran beneran. Mike hampir berhasil menyelesaikan sesi latihan, tapi tiba-tiba, dia kena tembak oleh Wade Jennings, mantan komandan Army Ranger sekaligus bos Salient Global. Jennings terkesan dengan kemampuan Mike karena sejauh ini belum ada yang bisa menandingi keahliannya dalam latihan tersebut. Tapi di sisi lain, ada anak buah Jennings yang bernama Bruno. Dia kelihatan kesal karena saat latihan tadi, Mike sempat menendangnya beneran. Sambil berjalan, Jenny ngobrol santai dengan Mike. Dia mendengar kabar bahwa Mike akan segera menggantikan David Gentry sebagai direktur dinas rahasia. Jenny pun menawarkan agar nanti Mike dan timnya bisa latihan di Salient Global. Soalnya bisnis militer swasta ini mulai sepi peminat. Setelah pulang ke rumah, Mike disambut oleh istrinya, yaitu Leah, yang sudah menunggunya di kamar. Mereka ngobrol sebentar, lalu Mike mengganti pakaiannya. Tapi ternyata diam-diam Mike pergi ke dokter untuk memeriksakan kesehatannya, dan hasilnya gak bagus. Mike didiagnosis menderita migrain, insomnia, dan sakit punggung akibat kecelakaan yang pernah dia alami. Namun, dia memilih merahasiakan kondisinya. Cerita kemudian berpindah ke Gedung Putih. Mike dan Direktur Dinas Rahasia, David Gentry, terlihat sedang mengawal Presiden Alan Trumbull yang akan menghadiri jumpa pers. Saat acara berlangsung, Trumbull menjawab semua pertanyaan wartawan, kecuali satu pertanyaan yang cukup sensitif, yaitu tentang kebijakan perluasan perusahaan militer swasta untuk memperkuat pasukan Amerika. Begitu mendengar pertanyaan itu, Presiden Trumbull langsung menghentikan jumpa pers dan pergi. Setelah itu, Trumbull mengadakan rapat darurat bersama wakil presiden yaitu Martin Kirby dan beberapa anggota kabinet. Mereka membahas siapa yang telah membocorkan kebijakan rahasia tersebut, tapi anehnya gak ada satupun yang mengaku. Beberapa hari kemudian, Wade Jennings datang berkunjung ke rumah Mike. Mereka mengobrol santai di ruang keluarga, berbagi cerita tentang kehidupan militer mereka kepada Leah dan anak Mike. Setelah itu, Mike dan Wade lanjut berbincang di halaman belakang rumah. Mereka mengenang masa muda saat masih bertugas di militer dan betapa mereka sebenarnya belum siap meninggalkan kehidupan itu. Keesokan harinya, Mike berpamitan dengan Leah dan anaknya untuk pergi bekerja seperti biasa. Beberapa jam kemudian, Presiden Trumbull terlihat sedang memancing di Danau Queens, Virginia, dengan penjagaan ketat dari pasukan keamanan. Mike yang bertugas mengawal mendapat kejutan besar. Presiden Trumbull memilihnya sebagai direktur dinas rahasia. Namun, di tengah momen penting itu, penyakit Mike kambuh. Kepalanya berdenyut hebat, tubuhnya melemah, tapi dia menyembunyikan kondisinya dari Trumbull. Melihat Mike yang mulai kelihatan lemah,
Trumbull menyarankan agar dia meminta orang lain menggantikannya. Tapi di sisi lain, bahaya sudah mengintai. Tak jauh dari tempat mereka, sekelompok orang misterius mulai menyiapkan senjata. Lalu, tanpa peringatan, mereka melepaskan ratusan drone mematikan berbentuk kelelawar. Drone-drone itu menghujani area dengan serangan brutal, membuat pasukan keamanan porak-poranda. Mike dan Presiden berusaha bertahan, tapi ledakan-ledakan tersebut membuat mereka kehilangan kesadaran. Mike dan Trumbull sudah berada di rumah sakit dalam kondisi tak sadarkan diri. Namun, tragedi belum selesai. Presiden Trumbull koma. Tak lama kemudian, Wakil Presiden Martin Kirby datang dan melihat keadaan Trumbull yang masih terbaring lemah. Dan tanpa buang waktu, Hakim Agung segera mengambil sumpah Kirby untuk mengangkatnya sebagai Presiden Amerika Serikat. Sementara itu, di lokasi kejadian, tim FBI yang dipimpin oleh Helen Thompson tiba di Danau Queens untuk menyelidiki serangan brutal tersebut. Salah satu rekan Helen, Ramirez, mendapat informasi penting bahwa polisi menemukan sebuah mobil van berisi peralatan elektronik dan peluncur senjata otomatis yang ditemukan sekitar 1 mil di utara lokasi kejadian. Helen segera memerintahkan Ramirez untuk mengamankan lokasi tersebut. Di sisi lain, Leah dan anaknya datang ke rumah sakit untuk menemui Mike. Ketika Mike sadar, dia terkejut melihat tangannya diborgol. Tak lama kemudian, agen Helen masuk dan langsung menginterogasi Mike. Helen memberi kabar buruk bahwa Presiden Trumbull sedang koma dan seluruh pasukan keamanan tewas dalam serangan tersebut. Satu-satunya yang selamat yaitu adalah Mike. Mike ingin bertemu dengan presiden untuk menjelaskan semuanya, tapi Helen menolak. Kemudian dia membeberkan bukti-bukti yang memberatkan Mike. Yang paling mencurigakan, drone yang digunakan dalam serangan itu dilengkapi dengan sistem pengenalan wajah yang menargetkan presiden dan pasukan keamanan, tapi mengabaikan Mike. Kecurigaan semakin kuat. Helen juga menginterogasi Leah. Dia bertanya tentang rekening luar negeri Mike yang berisi 10 juta dolar dan fakta bahwa Mike diam-diam mengunjungi 4 dokter berbeda, membayar semuanya dengan tunai. Namun, Leah tidak tahu apa-apa. Dia hanya mengatakan bahwa Mike akan segera diangkat menjadi direktur dinas rahasia, sehingga tidak mungkin dia berkhianat. Tapi Helen menyindir, itu justru bisa jadi alasan karir Mike di puncak. Lalu seseorang membayar mahal agar dia mengkhianati negaranya. Helen pun berkata, jika Leah mau bekerja sama dan membantu menemukan siapa yang benar-benar dalang di balik ini, maka mungkin Mike masih bisa diselamatkan. Namun, tak ada waktu untuk menjelaskan lebih jauh. Setelah kondisinya membaik, Mike langsung dipindahkan ke lokasi penahanan sebagai tersangka utama. Dalam perjalanan menuju lokasi penahanan, tiba-tiba mobil rombongan polisi yang membawa Mike mengalami mati mesin. Mike langsung merasa ada yang tidak beres, dan benar saja, sekelompok orang bersenjata menyerang konvoi tersebut. Saat kesempatan muncul, Mike melawan balik dengan gerakan cepat dan mematikan. Dia menghabisi satu persatu orang di dalam mobil. Setelah semuanya tumbang, Mike memperhatikan wajah para penyerangnya dan dia langsung terkejut. Mereka adalah Bruno dan anak buah Wade Jenner, orang-orang yang dulu berlatih bersamanya di Salient Global, Virginia. Saat itu juga, Mike menyadari siapa dalang sebenarnya, yaitu Wade Jennings. Dia tidak ragu lagi, ini semua adalah jebakan yang sudah dirancang sejak awal. Tanpa membuang waktu, Mike mengambil perlengkapan senjata milik Bruno dan segera kabur. Sementara itu, di markas FBI, Helen Thompson dan timnya melihat berita di televisi
tentang penyergapan konvoi polisi. Helen segera mendapat info bahwa Mike berhasil melarikan diri. Seorang agen lalu melapor bahwa mereka menemukan sebuah mobil penuh darah di dekat lokasi penyergapan. Helen segera memerintahkan timnya untuk mengidentifikasi darah tersebut. Mereka harus tahu siapa korban sebenarnya. Di tempat lain, Wade Jennings terlihat berbicara dengan seorang pria misterius melalui komputer, dan ternyata pria inilah yang membayar Wade untuk melakukan semua ini. Orang misterius itu memperingatkan Wade segera temukan Mike. Jika dia masih hidup, dia akan membongkar semua rencana kita. Kembali ke Mike. Setelah berhasil kabur, dia pergi ke sebuah pemberhentian truk. Dia menelpon Leah. Dia bertanya bagaimana keadaan Leah dan anaknya, lalu memperingatkan Leah untuk tidak keluar rumah demi keselamatan mereka. Tapi kemudian Mike menyadari sesuatu. Panggilan ini sedang disadap FBI. Sekarang Mike dalam pelarian. FBI sedang memburunya. Wade Jennings memburunya, dan pria misterius itu tidak akan membiarkannya hidup lebih lama lagi. Pagi harinya, tim FBI harus menerima kenyataan pahit. Mereka kehilangan jejak Mike. Di tengah kekacauan itu, Ramirez datang dengan informasi baru. Hasil uji darah dari mobil yang ditemukan menunjukkan bahwa itu bukan darah Mike. Sementara itu, di Gedung Putih, Wakil Presiden Martin Kirby mengadakan rapat darurat dengan para petinggi negara. Di hadapan mereka, Kirby dengan tegas menyatakan bahwa Mike bersekongkol dengan Rusia. Dia bersikeras bahwa jika mereka tidak segera bertindak, Amerika akan terlihat lemah dan pihak Rusia pasti akan menyangkal keterlibatan mereka. Mike harus ditangkap atau dihabisi. Di sisi lain, Mike masih dalam pelarian. Dia mencuri sebuah mobil dan melarikan diri ke sebuah hutan terpencil. Saat tiba di sana, seorang pria tua tiba-tiba menodongkan senjata ke arahnya. Pria tua itu adalah Clay Benning, yaitu ayah Mike. Setelah masuk ke dalam rumah, Clay mulai menjelaskan alasan mengapa dia meninggalkan Mike dan ibunya sejak kecil. Dia mengatakan bahwa kepergiannya bukan karena dia ingin, tetapi untuk melindungi mereka. Jika dia tetap bersama mereka, hidup Mike dan ibunya akan selalu dalam bahaya. Sementara itu, di Gedung Putih, Kirby mengadakan konferensi pers. Di hadapan dunia, Kirby menegaskan bahwa Mike adalah dalang utama di balik upaya pembunuhan Presiden Trump. Bahkan, dia menuduh bahwa Mike mendapat dukungan penuh dari pemerintah Rusia. Tuduhan ini semakin memperburuk situasi Mike. Sekarang, dia bukan hanya buronan FBI, tapi juga musuh negara. Di sisi lain, di markasnya Wade Jennings, tim peretasnya akhirnya berhasil melacak lokasi tempat persembunyian ayah Mike. Tanpa membuang waktu, Wade langsung memerintahkan anak buahnya untuk pergi ke sana dan menangkap Mike, hidup ataupun mati. Keesokan paginya, Mike berhasil membalikkan keadaan. Setelah membantai semua anak buah Wade yang menyerangnya, Mike mengumpulkan mayat-mayat mereka di satu tempat. Lalu dia mengambil ponsel salah satu anak buah Wade, dan dengan penuh amarah, Mike langsung menelpon Wade. Setelah itu, Mike mengambil mobil dan pergi bersama ayahnya. Saat berhenti di lampu merah, dia menyadari sesuatu. CCTV di persimpangan jalan. Dengan cepat, Mike memberi titik koordinat lokasi kepada tim FBI melalui kamera CCTV. Sementara itu, di markas FBI, Helen dan timnya menerima sinyal tersebut. Mereka segera menuju lokasi yang ditunjukkan oleh Mike. Setibanya di sana, Helen dan timnya menemukan mayat para anak buah Wade Jennings yang telah dibantai oleh Mike. Melihat ini, Helen mulai menyadari sesuatu. Mike
bukanlah pelaku sebenarnya. Seseorang telah menjebaknya dan sekarang dia berusaha membersihkan namanya. Tanpa membuang waktu, Helen memerintahkan timnya untuk segera pergi ke markas salian global tempat Wade Jennings berada. Di rumah sakit, kondisi Presiden Trumbull mulai membaik. Hal ini memberi secerca harapan bagi Mike karena jika Trumbull pulih, dia bisa membatalkan semua keputusan Kirby dan membersihkan nama Mike. Sementara itu, Mike dan ayahnya sedang berbicara. Mike mengungkapkan bahwa dia memiliki seorang istri bernama Leah dan seorang putri yang sangat ia cintai. Dia mengatakan kepada ayahnya bahwa rencananya adalah pergi ke rumah sakit tempat presiden dirawat. Jika Presiden Trumbull sadar, maka dia bisa mengatakan yang sebenarnya, membatalkan semua tuduhan terhadap Rusia dan Mike, serta menghentikan Kirby. Di sisi lain, di markas Wade Jennings, suasana semakin panas. Wade menerima panggilan dari pria misterius yang selama ini memberinya perintah, dan identitas pria itu akhirnya terungkap. Dia adalah Wakil Presiden Amerika Serikat, Martin Kirby. Kirby memberikan perintah terakhirnya kepada Wade, bunuh Presiden Trumbull. Jika tidak, aku tidak akan membayarmu. Kirby memberikan perintah terakhirnya kepada Wade untuk membunuh Presiden Trumbull. Jika tidak, dia tidak mau membayarnya lagi. Di tempat lain, di rumah Mike, situasi semakin mencekam. Istri dan anak Mike didatangi oleh dua orang suruhan Wade Jennings. Mereka berniat menculik Leah dan putrinya, menjadikan mereka sandera untuk menekan Mike. Tapi pada saat keluar dari rumah, Clay, ayah Mike, langsung menghabisi kedua anak buah Wade. Sementara itu, di rumah sakit, Presiden Trumbull akhirnya sadar dari komanya. Begitu tersadar, hal pertama yang ia tanyakan adalah keadaan Mike. Namun, David Gentry, Direktur Dinas Rahasia, memberikan kabar buruk. David mengatakan bahwa Mike telah bersekongkol dengan Rusia dalam upaya pembunuhan Presiden Trumbull. Lebih buruk lagi, Wakil Presiden Kirby kini berencana membawa Amerika Serikat ke dalam perang besar. Di sisi lain, di markas Wade Jennings, tim FBI akhirnya tiba dan langsung melakukan penggerebekan. Namun, Wade tak tinggal diam. Tanpa ragu, dia menembak mati petugas FBI yang mencoba menangkapnya. Panik mulai melanda. Kembali ke Mike, dia akhirnya tiba di rumah sakit tempat Presiden Trumbull dirawat. Untuk bisa masuk tanpa dicurigai, Mike menyamar sebagai polisi dan meminta bantuan rekan-rekannya. Dia memberi laporan palsu bahwa ada pria bersenjata di luar rumah sakit. Dengan kekacauan yang terjadi di luar, Mike bisa dengan mudah menyelinap ke dalam dan mencapai ruangan presiden. Di dalam ruangan presiden, Mike akhirnya bertemu langsung dengan Presiden Trumbull. Di hadapan semua orang, Mike mengungkapkan kebenaran. Dia sudah tahu siapa dalang di balik semua ini, dan tempat ini sekarang tidak aman. Mike menyuruh semua orang segera mengevakuasi dan merahasiakan keberadaannya. Saat itu juga, seorang karyawan rumah sakit mendekati Mike dengan wajah cemas. Dia mengatakan bahwa komputernya selalu error setiap 6 jam sekali. Mendengar hal itu, Mike langsung curiga. Dia langsung segera memerintahkan timnya untuk mengecek apakah alamat IP dari salian Global Virginia terhubung dengan sistem rumah sakit ini. Dan dugaan Mike ternyata benar, seseorang sedang mengendalikan sistem gas rumah sakit dari jarak jauh. Mike pun tersentak, rumah sakit ini akan diledakkan. Di markas Wade, saat menyadari bahwa Mike telah mengetahui rencananya, Wade tidak punya pilihan lain. Dia segera mempercepat aksinya dan memimpin langsung serangan ke rumah sakit. Ketegangan semakin memuncak. Mike harus menyelamatkan presiden sebelum terlambat. Di Gedung Putih, karena Presiden Trumbull sudah sadar, maka hanya izinnya yang diperlukan untuk
melakukan serangan terhadap Rusia. Namun, Wakil Presiden Kirby ngotot ingin segera melancarkan serangannya. Sayangnya bagi Kirby, para petinggi negara lain tidak menyetujuinya. Situasi semakin memanas. Kembali ke rumah sakit, saat Mike dan timnya sedang mengevakuasi presiden, tiba-tiba mereka terdeteksi oleh Wade dan anak buahnya. Tanpa basa-basi, Wade langsung memimpin serangan brutal terhadap mereka. Mike segera memerintahkan semua orang keluar melalui pintu belakang, membawa presiden ke ruang rahasia untuk berlindung. Mike mulai menyusun strategi. Dia memerintahkan timnya membuat blokade di pintu utama untuk menahan serangan musuh, sementara dia sendiri akan menghadang anak buah Wade yang menyerang dari sisi lain. Pertarungan sengit pun dimulai, namun Wade dan anak buahnya terlalu kuat. Satu persatu anggota tim Mike tumbang, hingga akhirnya Mike sendirian menghadapi mereka semua. Sementara itu, Wade dan anak buahnya akhirnya menerobos masuk ke ruangan yang mereka yakini sebagai tempat persembunyian presiden. Namun, saat mereka mendobrak pintunya, ruangan itu ternyata kosong. Ternyata Presiden dan David telah bersembunyi di ruangan sebelahnya. Keadaan semakin kacau. Polisi sudah mengepung rumah sakit, membuat Wade dan anak buahnya tidak punya pilihan lain selain kabur. Namun, Mike tidak akan membiarkan itu terjadi. Dalam duel terakhir, Wade akhirnya berhasil dikalahkan oleh Mike. Presiden Trumbull kemudian menyampaikan pidato dalam konvensi G20. Setelah itu, Trumbull menghadapi Kirby dan akhirnya Wakil Presiden Kirby resmi ditahan atas semua kejahatannya. Akhir yang epik, Mike berhasil menyelamatkan presiden, membersihkan namanya, dan mengungkap semua konspirasi besar di balik percobaan pembunuhan ini. Beberapa hari kemudian, terlihat Clay, Mike, Leah, dan putri mereka sedang menikmati sarapan bersama. Di tengah suasana hangat itu, Clay berniat pergi agar tidak mengganggu rumah tangga Mike dan Leah. Namun, Mike menyarankan ayahnya untuk tetap tinggal. Leah pun mendukung keputusan itu karena bagaimanapun mereka tetap keluarga. Sementara itu, di Gedung Putih, Mike menemui Presiden Trumbull untuk meminta maaf karena selama ini menyembunyikan penyakitnya. Sebagai bentuk tanggung jawab, Mike mengajukan pengunduran diri. Namun, Trumbull menolaknya. Dia masih percaya dengan Mike dan memintanya untuk tetap bertugas. Bahkan, Trumbull ingin Mike menjadi direktur dinas rahasia. Karena itu adalah perintah langsung dari presiden. Mike pun tidak bisa menolak. Di akhir film, Mike dan ayahnya terlihat sedang berbincang santai. Clay memberi nasihat, "Mike, kamu harus mulai merawat pikiranmu." Mike tersenyum. Pikiran ayah juga nggak jauh lebih baik. Mereka pun bersiap pergi ke suatu tempat rekomendasi dari dokter Mike. Begitu sampai, terlihat mereka berendam dalam air di dalam sebuah box kaca. Mungkin ini awal dari lembaran baru bagi mereka berdua. Oke guys, itu dia tadi alur cerita film Angel Has Fallen. Kalau ada kesalahan atau kata-kata yang kurang pas, gue minta maaf ya. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. See you, sampai jumpa di video selanjutnya.